Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa NU Sragen Online yang kami muliakan, pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan kultum atau kuliah 7 menit di kesempatan bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan kemuliaan, dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Para pemirsa NU Sragen Online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Surat Fussilat diterangkan bahwasannya ada salah satu ayat yang menyatakan fadilah atau keutamaan di saat kita beribadah secara istiqamah, beribadah, berzikir secara istiqamah, atau menyebut asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun itu yang berkaitan dengan usaha kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna fastaqamu tatanazzalu 'alaihim ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون Innal ladzina satemene wong-wong qalu kang padha ngucap sapa alladzina Rabbuna Allah, ing pengucap Rabbuna Allah, Rabbuna Gusti kita iku Allahu Allah. Summastaqamu nuli padha istiqomah sapa alladzina. Jadi orang-orang yang senantiasa menyebut asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah, lisannya berzikir, hatinya berzikir, akalnya tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tummastaqamu, dan orang itu bisa istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihim, maka janjinya Allah, malaikat-malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Dan malaikat-malaikat itu tadi akan menyampaikan sesuatu kabar yang sangat gembira untuk manusia-manusia, untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang tadi menjelang dicabutnya nyawanya oleh malaikat, dicabut nyawanya untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
ojo khawatir sira kabeh. Wala tahzanu, ojo susah sira kabeh. Wa ubsyiru, lan seneng sira kabeh. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih, jangan pernah khawatir dengan apa yang akan menimpamu di saat kamu berada di akhirat kelak. Tapi wa ubsyiru, maka berbahagialah pada orang-orang yang senantiasa beristiqomah, beribadah, berzikir, menyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah itu akan dijanjikan oleh Allah berupa surga. Nah, makanya di saat kita dicabut nyawanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh malaikat yang diutus Allah sebelum kita dicabut, maka malaikat akan mendatangi orang-orang yang istiqomah tadi itu dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa ubsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh bahagianya orang-orang yang senantiasa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, marilah kita mengistiqomahkan apa yang menjadi sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Jangan hanya wajibnya saja yang kita pikirkan. Kalau wajib itu pasti akan kita lakukan. Tetapi pergunakanlah kesempatan yang baik ini. Di saat kita diberikan umur masih menjumpai bulan Ramadan di tahun ini, maka kita harus mempergunakan sebaik-baiknya. Janjinya Allah bukan hanya kita diberi kabar oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lanjutan ayat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi bolo-bolo, saya akan menjadi pelayanmu ketika engkau masih berada di dunia ini dan ketika engkau sudah di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bukan hanya kita dilayani oleh para malaikat, tetapi kita akan dipersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita di akhirat kelak. Masya Allah, subhanallah wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu hebatnya orang-orang yang senantiasa istiqomah, beribadah, ta'ah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada salah satu kalimat yang pernah didawuhkan kepada saya dari guru kami, dari kiai kami. Wong nak pengen keramat, monggo wong kuwi kudu istiqomah. Ora ana sing diarani wong keramat kejaba wong kuwi mau nglakoni keistiqomahan. Apapun itu. Banyak sekali para ulama-ulama, para kiai-kiai kita yang sudah mendahului kita mempunyai keramat yang sangat luar biasa, mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya keramat yang sifatnya hal-hal yang aneh-aneh, tapi karomah doanya juga mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para aulia, para wali, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita sudah mendengarkan, kita sudah mengetahui seberapa karomah-karomah yang dimiliki oleh beliau. Bah Abdul Hamid Abdullah Pasuruan itu juga mempunyai karomah-karomah yang sangat luar biasa. Syekhuna Khalil Manggalan itu juga ulama-ulama yang sangat luar biasa. Itu sudah dipastikan bahwasannya beliau-beliau itu pasti mempunyai keistiqomahan yang sangat luar biasa. Makanya kita sebagai santri-santri dari para kiai-kiai kita, santri-santri NU, marilah kita mengistiqomahkan apapun itu. Misalkan contoh kita diberikan suatu ijazah atau amaliyah atau amalan dari kiai guru-guru kita, maka hendaknya kita mengamalkan dengan istiqomah, maka kita akan menemukan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikutip salah satu kitab mengatakan Al-Faqih Abul Lais, alamatul istiqamah, tanda-tanda orang yang dikatakan orang itu istiqamah itu ada 10 macam. Itu yang pertama, hifdzul lisan alil ghibati,
yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari ghibah atau rasan-rasan yang sudah masyhur dilakukan kita semuanya. Setiap kali bertemu dengan teman, setiap kali bertemu dengan sanak famili, bahkan setiap kali bertemu dengan saudara-saudara kita susah untuk melepaskan diri dari yang namanya ghibah itu tadi. Makanya orang yang senantiasa istiqomah pasti dia akan menjaga lisannya dari ghibah itu tadi. Yang kedua, al-ijtinabu an su'idzan, yaitu orang-orang yang mau menjauhi su'udzan atau berburuk sangka kepada orang lain. Yang ketiga, al-ijtinabu anis sukhriyati, yaitu orang itu harus menjauhi dari sifat-sifat yang menghina orang lain. Yang keempat, ghaddul basari anil maharimi, yaitu menjaga pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sidqul lisani, kita harus mempunyai lisan yang bisa dipercaya, lisan yang benar-benar berkata jujur, lisan yang benar-benar baik, lisan yang benar-benar bisa dipercaya oleh orang lain. Yang keenam, al-infaqu fi sabilillah, orang yang senantiasa menginfakkan harta bendanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yaitu Allah yasrifa, yaitu wong-wong sing ora leluyan atau orang-orang yang tidak berlebihan. Yang kedelapan, Allah yatliba al-ulu al-kabir nafsi, orang yang tidak mencari keluhuran wal kibar, dan orang-orang yang tidak takabur atau sombong atas dirinya atau atas yang diberikan pada Allah kepada kita, karena kita tidak layak untuk menyombongkan diri. Al-muhafadhu 'ala sholawatil khamsi, yang ke-9 yaitu orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Dan yang ke-10, yang terakhir, yaitu al-istiqomatu 'ala sunnati wal jama'ati, orang yang senantiasa istiqomah atas sunnahnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan senantiasa jamaah sholatnya, atau bisa dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.